Data statistik di bulan Agustus setiap 1 tahun sebelum Bitcoin halving, rata-rata menunjukkan adanya koreksi. Apakah tahun ini akan menunjukkan hal yang sama? Kita akan ngebahas hal itu di video ini. Tapi sebelum masuk pembahasannya, pastikan teman-teman suka sama kontennya, like dan subscribe ya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian gak ketinggalan infonya dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang cryptocurrency dengan data secara netral. Jadi kalau kalian suka sama kontennya, like supaya masuk lagi ke YouTube rekomendasi kalian, dan kalau nggak suka juga boleh dislike supaya nggak masuk lagi ke rekomendasi dan channelnya nggak bisa dicari. Di akhir video nanti kita akan adakan undian untuk 2 orang beruntung yang mendapatkan free membership Cuan Kripto di bulan Agustus ini. Di grup kita ngebahas ada banyak koin ya, sekaligus saya sharing entry di futures market maupun di spot market koin yang saya transaksikan. Tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisis ya. Pertama itu ada yang mention nih di Twitter. Orang ini menganalisis di bulan Juli setiap 1 tahun sebelum halving, rata-rata Bitcoin itu terkoreksi 4%. Halving Bitcoin itu kan setiap 4 tahun sekali ya. Dan halving berikutnya itu di tahun 2024. Statistik setiap 1 tahun sebelum halving di bulan Juli, rata-rata koreksinya 4,7%. Kemarin 4,9% penutupan bulan Julinya. Di tahun 2019, 1 tahun sebelum halving tahun 2020 itu minus 7%. Di halving tahun 2016, setahun sebelumnya itu surplus 8%. Lalu di halving tahun 2012, 1 tahun sebelumnya itu minus 14%. Jadi kalau di rata-rata itu setiap bulan Juli minusnya 4,7%. Mirip-mirip lah sama closing bulan Juli kemarin tuh, minus 4,09. Dan di bulan Agustus setiap 1 tahun sebelum Bitcoin halving itu, data rata-ratanya adalah Bitcoin minus 21%. Kalau teman-teman total nih dari tahun 2019 ya, setahun sebelum halvingnya itu, di Agustus minus 4%, lalu di tahun 2015-nya minus 18%, dan di tahun 2011-nya itu minus 39%. Nah, kalau teman-teman dapat data seperti ini, kita harus cross-check lagi nih. Kita akan dapat datanya dari orang ini ya. Dan di sini juga dijelaskan nih, unofficial value. Kalau kita cross-check lagi ke data provider yang lebih jelas, contohnya kayak CoinGlass. CoinGlass ini cukup reputable. Sayangnya ini cuma ngasih data sampai ke tahun 2013. Jadi kita harus bongkar chartnya tahun 2011, itu 1 tahun sebelum halvingnya di bulan Agustus tuh. Kalau kita ngelihat dari data CoinGlass ini aja nih ya, tahun 2019, 1 tahun sebelum Bitcoin halving itu di bulan Agustus minus 4%. Lalu di tahun 2015, 1 tahun sebelum Bitcoin halving itu minus 18%. Dan di tahun 2011-nya kalau kita ngelihat chart, di bulan Agustus itu Bitcoin minus 38%. Lihat di sini ya, angka yang di atas ini. Dan memang secara data itu rata-rata statistik di bulan Agustus, setiap 1 tahun sebelum Bitcoin halving, itu ada koreksi. Saya bukan bear boy loh ya, bukan berniat nakut-nakutin teman-teman. Siapa sih yang nggak pengen Bitcoin naik? Portfolio saya juga kebanyakan itu di Bitcoin. Dan kalau kita ngelihat 13 tahun terakhir, setiap di bulan Agustus, Bitcoin itu terkoreksi 8 kali. Hanya 5 kali aja nih yang surplus nilainya. Dari data CoinGlass juga menunjukkan hal yang sama. 10 tahun belakangan ini, 6/10-nya itu menunjukkan di bulan Agustus adanya koreksi. Artinya itu kan probability-nya jauh lebih besar untuk penutupan candle Agustus itu minus ya. Terlebih lagi itu di bulan September, jauh lebih parah nih. Kebanyakan di September itu, penutupan monthly candle-nya merah. Video ini tuh nggak ada maksud untuk menakut-takuti kalian. Orang yang berpikiran bijak itu justru bersyukur dan lebih aware udah dikasih lihat data seperti ini. Tapi buat para Moon Boys, saya yakin nggak suka ngeliat data seperti ini nih. Dislike aja videonya nggak masalah, supaya channelnya nggak masuk lagi ke rekomendasi kalian. Karena di channel ini itu kita ngomong apa adanya. Lanjut deh kita ngeliat ke chart ya. Karena barusan Bitcoin itu lagi nge-pump tuh. Secara teknikal, kemarin itu kita ngeliat Bitcoin ada dump tapi ada pump lagi. Di video sebelumnya saya ngejelasin Bitcoin masih ada ruang turun tuh. Sekitar 2,5%-an sampai 28.500 yang di sini ya. Kemarin udah kena hit dan reaksi bayar dari area 28.500 itu cukup bagus nih. Tadi pagi itu ngepamnya ke sekitar 30.000 US dollar lagi. Sekarang Bitcoin udah kelihatan ada rejection nih dari kisaran range 29.800 ke 29.900. Dan sorry itu saya buat para Moon Boys ya. Untuk short termnya kita masih belum clear. Dari 28.500 ini sudah berbalik arah. Karena kalau kita ngelihat dari belakangan yang terjadi nih, setelah terbentuknya bearish divergence, price action Bitcoin itu masih membentuk
lower high dan juga lower low-nya nih. Drop kemarin itu di chart itu kelihatan clear banget membentuk lower low. Pembentukan lower high dan lower low itu artinya kita masih ada di downtrend tapi hanya untuk short term. Secara long termnya saya bullish banget sama Bitcoin. Ini clear loh, uptrend secara garis besar loh. Buat investor kan ngeliatnya kan dari time frame besar nih. Gambaran besarnya ini udah hampir dipastikan 16.000 itu merupakan bottomnya Bitcoin. Tapi untuk short term ya kita expect adanya koreksi nih. Dari bulan Januari saat Bitcoin breakout 18.000 dan juga 21.000 ini udah ngasih konfirmasi loh bahwa Bitcoin itu clear akan balik arah. Di bulan Maret saat terjadi drop nih, kalian kalau ngeliat YouTuber lain itu pada teriak Bitcoin akan ke 12.000 atau 10.000 atau bahkan ke 8.000. Tapi di bulan Maret, kalau kalian ngeliat video saya mungkin ya, saya sebagian kecil yang bilang Bitcoin itu akan rally lebih tinggi. Ini video dari 4 bulan lalu nih. Di video-video ini tuh saya ngejelasin Bitcoin akan segera pump. Saya nggak sekedar ngomong bullish, tapi saya juga ngambil tindakan. Di bulan Maret saat orang takut nih, saya share juga ke teman-teman di grup member. Tanggal 10 Maret itu, saya open posisi long. Lalu di bulan Juni saat drop juga, itu juga saya share ke teman-teman di grup. Saya itu masuk dengan posisi long. Jadi nggak sekedar saya ngebacot ngomong Bitcoin akan naik doang ya. Saya pun juga ambil tindakan tuh. Persentase yang ada di thumbnail ini ya hasil trading saya. Yang saya share juga tuh posisinya di grup. Kalau di publik itu saya nggak share posisi ya. Karena saya paham yang nonton di publik itu nggak semuanya bijak. Sekaligus juga nggak paham gimana cara saya trading. Trading plan itu hanya di-share di grup. Lanjut kita ke Bitcoin nih. Kemarin kita memang ngeliat Bitcoin ada dump, lalu ada pump lagi. Tapi kalau kita ngeliat secara teknikal aja ini masih rawan banget terkoreksi lagi loh. Turun ke time frame lebih kecil yaitu 4 jam. Ini lebih clear kelihatan lower high lower low-nya nih. Artinya itu masih belum ada tanda untuk pembalikan arah. Apalagi sekarang Bitcoin itu lagi ada di resistance nih. Ini pun juga masih trending turun. Ditambah ada rejection yang lumayan besar nih. Jadi harap hati-hati kalau terjadi koreksi susulan. Secara data statistik juga di bulan Agustus itu lebih banyak penutupan monthly candle negatifnya ya. Kalau mau FOMO ya harap hati-hati. Balik lagi semua itu keputusan masing-masing ya. Lebih baik tunggu amannya ketika Bitcoin udah membuat higher high baru nih. Kalau kita turun ke time frame lebih kecil lagi di 1 jam, itu justru malah udah masuk ke teritori overbought. Wajar kalau ada koreksi dari harga sekarang ini. Terlebih lagi itu pumpnya tadi pagi itu lagi di sesi yang kebanyakan institusi lagi pada tutup ya. Sesi Asia belum masuk, itu udah ngepump. Volume transaksi di sesi Asia itu relatif lebih kecil. Kebanyakan volume itu akan masuk di sesi Amrik yaitu nanti malam. Kalau nanti malam di sesi Amrik ada lanjutan dan membuat higher high baru ditambah daily closing di atas 29.900, itu baru kelihatan tuh ada tanda bagus. Karena itu bisa ngebawa sentimen trader untuk nge-push lagi Bitcoin yang ngetes ke 31.000. Selama Bitcoin masih belum membuat higher high baru ya kita masih berekspektasi akan terjadinya koreksi. Simpelnya seperti itu ya. Sekarang saya mau ngadain undian deh buat teman-teman yang udah komen. Yang pertama itu saya mau ngambil dari video yang ini. Langsung aja kita undi ya. Dan pemenangnya adalah Zuri. Lalu buat satu orang lagi saya mau ngambil dari video terakhir deh ya. Langsung aja kita undi siapa yang berhak mendapatkan free membership cuan kripto. Dan pemenangnya adalah Roli Agus Pitelu. Selamat buat para pemenang, langsung kontak admin aja yang ada di deskripsi ya. Buat teman-teman yang belum mendapatkan free membership, komen terus setiap update-nya ya. Karena di setiap bulannya itu kita ngadakan undian untuk 2 orang pemenang. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin sekaligus. Saya sharing kapan saya masuk marketnya. Baik itu futures market Bitcoin ataupun spot market alternatif koin. Yang mau masuk grup ini juga bisa, ini merupakan grup berbayar. Tapi murah banget, recehan deh. Nggak sebanding sama aset teman-teman dan juga edukasi yang didapat. Lebih murah teman-teman join ke grup dibanding beli gorengan atau es teh manis perharinya. Receh banget kan? Yang berminat gabung, caranya teman-teman tinggal tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Dan sampai ketemu di update berikutnya. Saya mau kasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram. Dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk di
dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.